Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat sebagai sarana bagi saya untuk latihan public speaking. Sebagaimana sebuah video yang pernah saya lihat yang dibuat oleh seorang konten kreator dari luar negeri yang melatih public speakingnya dengan membuat konten-konten video sederhana saja seperti ini, tidak ada editing apa-apa, tidak ada tambahan video apa-apa, dan membahas hal-hal sederhana yang kemudian ia lakukan setiap hari dan dipublish di YouTube. Dan itu saya coba juga saat ini. Nah, kenapa saya belajar public speaking? Karena menurut saya ini adalah hal yang sangat penting, terutama bagi saya sendiri. Saya adalah orang yang menurut saya sangat kurang sekali dalam hal public speaking. Saya bisa dikatakan orang yang sering gagap dalam berbicara, sering salah penempatan kata-kata, huruf, ya seperti typo lah dalam sebuah verbal, dalam sebuah ucapan. Bagi saya itu adalah orang yang bekerja di balik layar, yaitu di TVRI, sebuah televisi, dan saya hanya bekerja mengarahkan orang yang ada di depan layar untuk berbuat seperti ini. Tapi ketika saya mencobanya untuk bisa tampil seperti mereka, saya rasa saya tidak punya kemampuan yang seperti itu. Saya sering demam panggung dan sering kehilangan arah. Saya rasa itu hanyalah karena saya tidak terbiasa, saya belum mempelajari caranya dan tidak terbiasa, tidak familiar dengan wahana yang saya lakukan, saya mainkan. Sehingga menurut saya mungkin dengan cara yang terus-menerus saya lakukan seperti ini, saya berharap bisa lebih lancar dalam berbicara, dalam berpublic speaking, dan jadi lebih baik dalam menyampaikan hal-hal kepada publik. Kenapa menurut saya penting? Karena banyak hal yang bisa terbuka ketika saya bisa melakukan public speaking yang lebih baik daripada saat sekarang ini. Apa saja terbuka? Pertama itu peluang dalam hal finansial, saya nggak mau tutupnya, saya nggak muluk-muluk ya. Hal finansial itu pasti terbuka. Contohnya mengajar, mengisi seminar, atau marketing, atau industri stand up comedy dan lain-lain, MC. Yang kedua, membuka kesempatan untuk lebih bisa luas dalam berkomunikasi dengan orang lain, bisa lebih lancar dan tidak gugup. Inilah yang sering saya rasakan ketika saya bertemu orang lain. Mungkin adalah bagian dari yang orang bilang itu sebagai jiwa introvert. Ketika saya bertemu orang di satu waktu, satu tempat, tiba-tiba, dan sebelumnya saya dalam kondisi yang diam, berpikir dan tidak melakukan apa-apa, tiba-tiba ketemu orang, itu saya sangat canggung dan akan membuat saya bingung harus berkata apa. Tapi anehnya ketika saya sebelumnya bertemu orang, terus ngobrol, terus sudah baratnya mesinnya sudah panas, lalu ketemu orang baru lagi, saya merasa lebih cair. Nah, di situ saya berkesimpulan bahwa sebenarnya kemampuan public speaking itu adalah sebuah keterbiasaan yang bisa dipelajari dan bisa ditingkatkan lebih baik lagi. Apalagi ya, yaitu meningkatkan finansial, kemampuan bersosialisasi, dan yang ketiga, saya juga ingin bisa memotivasi orang-orang untuk bisa jadi lebih baik.
Bukan berarti ingin jadi motivator yang profesional dan dibayar, tapi saya ingin sekali dalam menjadi pengajar atau menjadi orang yang diminta untuk sharing sesuatu. Saya tuh ingin benar-benar memotivasi orang tuh untuk bisa jadi lebih baik, terutama orang yang lebih muda atau yang mm, apa namanya ya, yang terbang belajarnya di bawah saya gitu. Nah, saya ingin memotivasi bahwa mereka itu bisa menjadi lebih baik dari diri mereka sekarang dalam hal yang saya ajarkan, dan bisa jadi lebih baik dari saya sendiri, dan mereka bisa memberikan yang terbaik untuk lingkungannya, untuk agama, negara, bangsa, dan dunia. Seperti itu. Eh, saya sangat senang ketika bisa memotivasi orang dan orang tergugah untuk melakukan hal yang baik. Dan yang paling penting yang harus saya motivasi adalah anak saya sendiri. Jadi ketika saya bisa berpublic speaking dengan baik, menyampaikan hal-hal secara runut, menurut logika yang tepat, dan kata-katanya tidak salah, dan uh, premis konklusinya tepat gitu ya. Menurut saya itu adalah suatu kemenangan dan keberhasilan. Apalagi bisa dilihat oleh anak-anak saya. Yang mana anak-anak saya juga berharap mereka juga bisa nanti menguasai public speaking dan uh, bisa berbicara dengan baik di depan umum. Apapun pekerjaan inti dan utama mereka, mau mereka itu adalah seorang teknokrat, mereka adalah seorang saintis, atau seorang apapun lah, orang balik layar, mereka seorang ilmuwan, apalagi mereka seorang pengajar atau pemimpin gitu. Mereka harus bisa menguasai public speaking. Mungkin itu saja untuk video pertama. Dan juga saya ingin mencoba lebih banyak berbicara melalui platform yang ada ini. Hanya sederhana dan mungkin tidak banyak, atau bisa jadi tidak ada editan sama sekali, hanya video. Jadi mungkin nanti jika ada yang tertarik dan ada yang mengomentari dan bisa memotivasi saya untuk bisa bikin video yang lebih estetis, ya, saya akan coba lakukan juga. Demikianlah, kalau ada yang kurang yang bisa saya sampaikan saat ini, saya akan bahas di cerita-cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.